ya. Nanti di infotainment isinya muka aku semua gitu. Jadi justru aku sekarang nih alhamdulillah lagi pengen ngurangin wawancara, ngurangin FYP, karena kalau di TikTok semua FYP-nya gue. Jadi aku tuh ngerasa kayak diri aku kayak overexpose gitu loh. Jadi kayak berusaha untuk nggak semuanya aku ceritakan gitu. Jadi cukup aku punya sosial media, aku punya Instagram yang aku anggap menjadi rumahku sendiri. Jadi teman-teman tinggal ambil aja beritanya dari situ gitu. Jadi aku minta maaf juga sama teman-teman yang mungkin dari kemarin suka chat aku, suka DM, suka WhatsApp gitu kan, mau janjian. Bukannya Kak Igun nggak mau gitu, tapi Kak Igun nggak ngerti yang ngeliat muka Kak Igun sendiri tuh kayak jenuh gitu ngeliat. Kayaknya gue lagi gitu. Jadi besok kalau mau wawancara ke Malang aja ya, ke King ya. Gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin aku ya kerja kan udah capek ya dari pagi sampai sore gitu. Jadi kalau misalnya ngeliat sosial media isinya muka aku lagi tuh kayaknya jadi kayak gimana gitu. Ingin mengurangi selain pemberitaan. jenuh sendiri ada pertimbangan lainnya nggak sih Kak, atau mau lebih privacy atau gimana Kak? Kalau privacy sih aku rasa aku belum sanggup ya, karena produk-produk aku masih membutuhkan sosok aku gitu ya, karena aku semuanya juga masih turun langsung, masih datang langsung, dan salah satu bentuk dari kegembiraan aku hari ini adalah di Nasi Kulit Maigun cabang Jakarta Pusat kita punya musola yang super enak, super nyaman, super bersih, super adem. Jadi aku hari ini nggak posting tentang opening, tapi aku membanggakan tim aku bisa buat musola secantik itu gitu. Jadi itu akan menjadi standar di tempat-tempat aku yang lainnya. Jadi insya Allah customer yang makan kesini juga nggak perlu takut, nggak perlu ragu ketinggalan sholatnya, karena aku punya musola yang cakep. Gitu. Tapi mungkin nggak mau overexposure, apakah memang harus jalan dengan mungkin berjalan di jalan kayak gitu atau gimana? Itu walau-alam ya gitu, tapi nggak tahu, kadang kalau ngeliat muka aku sendiri aja kayak agak jenuh gitu. Jadi kayak aku tuh kalau misalnya sehari nggak ngepost muka ya, aku kan dari dulu tuh sering foto selfie kan. Kalau aku nggak foto selfie tuh kayak DM tuh banyak banget, kayak Gun kok nggak posting selfie gitu. Kayak males aja ngeliat muka selfie tuh kayak nggak kepengen ngeliat aja gitu. Jadi ya udah gitu, mau foto sama King kan King jauh di Malang ya. Jadi apalagi dia udah langsing ya kan, cucok. Jadi ya gitu, ya pengennya aku pengennya kalau misalnya postingan tuh yang kira-kiranya bisa memberikan dampak positif lah buat follower aku juga. Kayaknya mungkin ada lebih wise juga nih sampai berpikir seperti itu. Nggak ada yang dibuat-buat sih ya, sebenarnya nggak ada yang dibuat-buat ya. Kalau misalnya alhamdulillah semakin tua bisa semakin bijaksana, makin wise ya kan, alhamdulillah gitu. Tapi cara orang menyikapi kebijaksanaan itu kan memang beda-beda caranya ya gitu. Tapi mungkin sholat juga nggak pernah mau putus-putus nih Kak Igun, alhamdulillah. Kalau itu sih memang bener aku jaga ya, karena yang paling aku takutin adalah namanya kita manusia yang nggak sempurna, kita ada up and down-nya kan gitu. Jadi ya kadang perempuan yang udah pakai hijab rapat aja bisa buka ya kan, apalagi laki-laki yang nggak ada yang ditutup gitu kan. Jadi aku berharap ya bisa menjaga gitu. Jadi kalau udah mulai kendor harus gimana caranya supaya bisa kenceng lagi gitu kan. Namanya kita hidup pasti kan ada titik jenuh, ada gitu ya. Jadi makanya memang konsisten itu jauh lebih susah daripada memulai gitu. Mungkin trigger awalnya seperti apa sih Kak Igun sampai Masya Allah udah menjauhkan semuanya hingar-bingar Dunia entertainment. Nggak tahu mulainya dari mana, tapi aku kayaknya jalanin biasa-biasa. Aku biasa-biasa aja kan, King. Apa? Ya biasa-biasa aja. Nggak gimana kan? Ya kayak Apa lebih bawel? Enggak, sebenarnya kan awalnya kan waktu berangkat umroh. Ya. Habis berangkat umroh, dapat beberapa bulan tiba-tiba langsung bilang ke aku untuk haji. Dan setelah haji itu udah wis. Jadi yang biasanya aku ngelihat kayak nggak puasa terus tiba-tiba puasa gitu, sampai akhirnya aku juga ikut puasa. Terus yang biasanya di rumah nggak ada musola tiba-tiba ada bangun musola. Terus kalau biasanya jam 3 malam aku barengin Kak Igun makan, sekarang ngelihat mesti sholat malam gitu.
sholat. Terus istriku juga yang biasanya sholatnya di kamar bawah sekarang Wajib harus ke wajib atas. di atas, di musola atas gitu. Terus ya banyak lah perubahan. Terus juga Biasanya kita party-party di meja makan ya. party-party. Terus sekarang ya ini yang aku lihat di rumah ya, itu sudah nggak ada alkohol, di rumah. Terus ya malah kalau ngelihat aku kayak di dunia malam lagi ngeklub sama istriku pun marah-marah gitu. Ya gitu sih. Banyak perubahan, banyak sekali perubahan. Pesan circle ya Kak Igun mungkin lebih mau berteman yang positif. Ya kan katanya kalau kita mau jadi orang baik ya mainnya harus sama orang baik ya kan. Kalau kita mau jadi pemabuk ya mainnya sama pemabuk. Kalau kita mau jadi pemakai narkoba ya mainnya sama pemakai narkoba gitu kan, supaya dapat barangnya gampang gitu kan. Jadi ya tergantung kita mau berada di mana gitu. Kayak gitu. Tapi Kak Igun bisa cek lagi kan kalau pakai kartu kredit kan belum ada semuanya. Aduh, masya Allah, aku udah nggak punya kartu kredit. Alhamdulillah, seneng banget. Jadi berawal dari kemarin pas mau berangkat haji, kan aku dikasih tahu kalau mau berangkat haji itu nggak boleh punya utang kan, jangan ada utang gitu. Jadi kayak berasannya tuh kemarin pas mau haji tuh takutnya apa, meninggal di sana atau nggak bisa ngelunasin hutang gitu. Jadi aku kemarin punya kartu kredit ada, kan waktu covid aku sempat nutup ya. Pas covid tuh aku tetap sempat nutup 2. Aku masih punya Banyak. Lebih dari 3. 5 deh, 5 atau 6 tuh kartu kredit aku. Jadi pas kemarin mau berangkat haji, itu semuanya aku lunasin, belum aku tutup, ya kan. Terus pas aku haji itu kan aku hanya tukerin beberapa, nggak banyak uang. Terus udah gitu aku tukerin ke real kan. Nah selama di umroh juga aku nggak pakai kartu kredit. Jadi pas pulang kan kartu kreditku masih penuh kan, masih nol semua kan. Jadi pas pulang aku tutup satu. Dan alhamdulillah aku sekarang nggak punya kartu kredit. Menjauhkan riba ya Kak. Sebenarnya kalau utang yang lain sih masih ada ya. Aku masih punya utang rumah, masih punya utang lah gitu. Tapi kalau misalnya buat urusan kartu kredit, prinsipku adalah kalau nggak punya uang nggak usah beli. Jadi kalau nggak ada nggak usah diada-adain. Jadi kalau ada ya beli aja cash. Ya kan, kalau ada beli cash, kalau nggak ada ya nggak usah gitu. Tapi Kak Igun sedang memperbaiki diri kan Kak Igun. Sempat ada kayak godaan buat balik ke masa lalu gitu nggak sih, Kak? Alhamdulillah godaan sih nggak ada ya. Jadi alhamdulillah karena memang pulang kerja pulang. Jadi aku juga nggak punya banyak waktu untuk main, nggak punya banyak waktu untuk kemana-mana gitu kan. Jadi ya akses untuk yang aneh-aneh juga nggak ada gitu. Jadi hal yang lucunya tuh sekarang kalau misalnya aku makan di restoran terus ada salah satu teman aku pesen alkohol, dia suruh bayar sendiri, aku nggak mau bayarin gitu. Jadi makanan pun kalau ada mirin atau arak masak itu udah nggak mau. aku udah nggak makan coklat yang ada alkoholnya, aku juga nggak mau. Terus mana aku suka ada salah satu kue di salah satu restoran di Jakarta, aku udah nggak bisa makan lagi. Yang di Bandung juga ya kan King. Jadi hah? Bukan lagi sih ini. Kayak mungkin dalam memperbaiki diri, mungkin juga memperbaiki status ya sih, memperbarui status hubungan gitu. Kalau buat aku memiliki pasangan itu tuh tidak mudah ya gitu. Karena aku tuh bukan tipe yang misalnya gini, kan aku cerita sama salah satu Habib, udah Gun, aneh ketemu ceweknya, ketemu istri ini jam 5 sore, jam 7 aneh nikah, gitu kan? Mungkin dia bisa. Nah kalau di aku tuh aku nggak bisa. Aku nih dia aja melakukan sesuatu yang nggak sesuai sama aku aja, dia tuh bisa nggak aku ajak ngomong berminggu-minggu. Jadi aku tuh orangnya sangat picky banget. Panjang sekali. Aku tuh orangnya sangat picky banget gitu. Jadi aku tuh berusaha untuk nurunin ego aku dulu, belajar untuk nurunin ego aku dulu. Aku harus berusaha untuk bisa menerima kekurangan orang, ya kan, kekurangan. Karena kalau enggak pasti
bisa ribut terus gitu. Karena aku kalau menjalankan satu kehidupan, kalau orang yang ada di sekelilingku itu tidak bisa satu ritme sama aku, bete langsung gitu. Makanya kalau misalnya urusan ibadah tuh aku udah nggak mau lagi kayak ngajak-ngajak orang ibadah, karena kalau pas udah pulang ibadah, pas balik ke tanah air, kalau mereka nggak ibadah, aku jadi sebel gitu kan. Jadi kayak gitu ya, mungkin setiap orang punya prosesnya masing-masing ya gitu. Dan balik lagi bahwa aku tuh menikah bukan sebagai bentuk prestasi aku di depan media gitu, di sosial media. Oh, Igun menikah, enggak. Karena buat aku menikah itu kan kita mencari kebahagiaan, nggak sih? Menikah itu kan kita mencari teman hidup ya gitu kan, teman hidup yang bukan hanya hidup 1-2 hari, tapi hidup selamanya insya Allah gitu. Kalau cuman buat nikah, cuman buat berita-berita doang sih kayaknya sih bisa-bisa aja ya gitu. Tapi buat aku belum ke arah sana gitu. Tapi aku tuh bingung kadang, walaupun aku belum menikah, tapi orang-orang yang menikah itu konsultasinya ke aku ya. Iya. Walaupun kalau ada apa-apa konsultasinya ke. Iya, jadi kalau walaupun aku belum menikah, tapi kalau orang punya masalah pernikahan tuh biasanya konsultasi sama aku daripada Edan ya orang-orang ya. Jadi sering dapat curhatan-curhatan temen soal pernikahan mereka gitu. Oh sering, dia kalau udah mau ngechat mak, alemong. Dia kalau udah ngechat mak, gue udah males deh jawabnya, iya kan gitu. Jadi ya kayak gitulah gitu ya. Kalau aku kan yang namanya kita berteman kan juga memilih teman itu kan bukan kayak secara kebetulan ya gitu, tapi teman itu kan juga pilihan, orang-orang pilihan yang berada di sekitar kita gitu. Jadi sekarang juga belajar buat bisa mendengarkan orang, kasih kesempatan orang juga buat cerita gitu. Rita kayak jadi ingin proses yang seperti apa sih, kayak pacaran atau maksud apa? Sebenarnya nggak usah pacaran banget, nggak usah ya, tapi lebih mengenal aja gitu. Karena aku nggak mau jadi diri lah. Aku udah 43 tahun, aku nggak mau ngerubah diri aku dalam waktu 2 minggu. Aku harus jadi orang lain, ngapain? Jadi kalau aku dapat pasangan ya harus pasangan yang mau mengerti aku gitu. Jadi pasangan itu kan bukan hanya sekedar seks, Beb. Ya, tapi kan menyatukan pola pikir apa segala macam gitu. Kalau buat seks mungkin kalau kita nggak nafsu juga kita merem mata juga bisa gitu kan. Dipaksain gitu. Tapi kan buat aku pernikahan itu bukan hanya sekedar seks doang. Pernikahan itu bukan hanya sekedar punya anak doang gitu, tapi ya bener-bener bisa jadi soulmate, bisa jadi pasangan gitu. Kalau soal bule kak, katakan pengen cari bule. Oh pengen banget bule, kalau bisa bule, karena aku kalau bisa nggak nikah sama keluarga, ribet, ya kan, ribet kalau nikah sama keluarga. Jadi pengennya udah nikah bener-bener cinta. Jadi antara you and me, gitu. Jadi pengennya kayak gitu aja. Bule ya, King, bule bagus King. Yang sama cewek itu nggak jadi. Nah, siapa tahu. Katanya lagi deket, katanya lagi chat sama perempuan nih, kalau Ikuti lagi. Iya ada, aku chat-chatan ada. Tapi ya udah. Tapi kayak itu di umur 43 tahun biasanya keinginan untuk mempunyai momongan juga. Iya, aku juga nggak ngerti ya ini, masya Allahnya tiap ketemu bayi tuh bayi maunya nempel sama aku. Kayak kemarin di kereta, tahu aku lagi tidur kan, Cirebon Jakarta kan, aku lagi tidur, pas aku kebangun, tahu ada ibu-ibu main gini aja nih. Kayak Gun titip ya anakku, aku mau ke pipis. Main ditaruh aja di gue gitu, tuh anak. Terus udah gitu kemarin ada klien di store di Plaza Indonesia, tahu-tahu anaknya sama aku nggak mau lepas. Kayaknya naluri aura-aura ya, aura-aura pengen punya anak tuh kayaknya ada gitu. Kayak itu kan hidup mungkin kemarin bilang di podcast bahwa udah dienakin semua sama Allah gitu. Terus apa aja bisa, tapi kayak itu untuk ibadah aja tuh tuh masih enggan gitu. Ya itu yang namanya menurut aku tuh proses ya, pencarian agama itu buat aku bukan hanya sekedar agama turunan ya. Mungkin kalian ada yang Islam, ada yang Kristen, dari turunannya memang kalian kan nggak bisa milih. Kita mana bisa sih milih agama kita apa gitu kan. Tapi pas kita dewasa, kita harus dapat kliknya. Dan kliknya gimana supaya dapat ya harus kita cari gitu. Kalau nggak dicari ya nggak ada gitu. Gitu. Jadi harus kita cari gitu. Dan Kak Ivan tuh gimana sih Kak? Yang pertama ya baik, super baik. Makanya kenapa aku panggil emak? Karena kalau di Jawa itu Pak D itu emak ya. Jadi panggilan emak itu malah bukan cewek. Jadi emak itu Pak D. Makanya ini udah seperti kayak sosok orang tuaku. Kalau udah marah-marah. Bahkan sampai pernah lupa pulang karena
Emak lagi tidur, aku berangkat, ya akhirnya diblokir ya, harus balik lagi. Balik lagi. Kalau marah berapa lama? Kalau marah berapa lama? Tergantung sampai aku datang gitu, sampai aku harus tahu, aku harus telepon manajer, supir segala macam, emak di mana gitu. Tapi setelah itu udah selesai. Nggak terima Jadi maaf. semua apapun, hal apapun yang ada di aku itu tak ceritain. Jadi pokoknya nunggu sampai aku nelpon aja. Gitu. Kalau dia nelpon, mau nelpon juga nggak akan gua angkat. Nggak bisa dikejar. Di Nggak silent bisa treatment dikejar. kayak gitu. Hmm? Email silent treatment. Iya. Jadi kalau aku lagi enek liat muka dia, gua nggak nyari. Ini aku sempet diblokir lagi karena ketahuan ngerokok ya. Karena habis potong lambung ketahuan ngerokok. Oh, aku dia kan aku tahu dia ngerokok kan. Aku tahu dia ngerokok, aku tahu dia begadang. Aku nggak komplain ke dia. Lo tahu gimana? Gua telepon dokternya. Ya, gua telepon dokter lambung itu. Gua bilang, "Dokter, ini kenapa ya? Kok King sekarang jadi ngerokok dari gini jadi gini." Kan akhirnya si dokter itu panik kali gue telepon ya. Yang ada si dokter itu langsung telepon dia. Mas Abdi, aku ditelepon sama Kak Igu. Jadi kalau aku ngomong sama dia kan ngapain, ya kan? Orang gue lagi males liat muka dia, gue telepon aja dokternya. Dok, gimana sih lo? Gini. Udah jadi dokternya langsung gitu. Ayo cuman seperti film membanggakan di antara perancang busana dari Esmo segala macam, tapi kayak gitu juga. Ya Allah, itu juga aku kan ceritanya tuh di asosiasi aku tuh lagi bikin company profile. Nah, di company profile itu tuh ada namanya siapa, sekolahnya di mana, pendidikannya apa gitu kan. Tanyain kan sama admin kan. Ya gue ya gue tulis aja Ivan Gunawan SMA, orang emang nggak pernah sekolah. Tapi pas gue ngeliat lagi chatnya, ada yang kuliah di industri, ada yang industri, ada industri, ya kan. Ada yang di Paris, ada yang di Milan. Gue cuman SMA doang gitu kan. Jadi ya udah gue capture aja, maksud gue ya bersyukurnya kita punya talenta ya. Kita punya talenta, Allah kasih talenta, Allah kasih kebisaan. Ya kayak misalnya King, emang King sekolah masak kan enggak. Tapi dia sebagai anak yang otodidak, masakannya bisa enak. Ada orang kuliah sampai ke London, sampai kemana sekolah bisnis, belum tentu bisnisnya bagus. Ada orang yang nggak sekolah bisnis tapi intuisi bisnisnya bagus gitu. Jadi lagi macet-macet, cuman gue nih yang SMA gitu. Jadi ya udah aku posting aja gitu. Jadi aku di sini bukan yang ngajarin follower aku untuk udah nggak usah kuliah, SMA aja, tapi bukan begitu. Tapi maksud aku bahwa aku aja yang hanya lulusan SMA, aku bisa berada di titik aku sekarang gitu loh. Karya aku bisa diminati, karya aku bisa dihargai gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sungguh-sungguh ngejalanin apa yang kita suka, ini kalau kita suka nih kayak King kan, King suka nih. Dia tuh dengan traveling, coba makan makanan daerah mana, dia udah tahu tuh rasanya apa, dapat ide, gitu kan. Jadi kalau kita suka dengan sesuatu hal yang kita demen banget, kita tuh dapat insight dari mana aja tuh bisa, gitu. Thank you. Kemarin yang di kereta sendiri